Subscribe dulu dong bosku. Subscribe tuh gratis dan gak ada ruginya lo mensubscribe. Bosku, subscribe dulu bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para petani, para peternak seluruh Nusantara? Perkenalkan, nama saya Supron Muhlis, biasa dipanggil Abah Gufron. Saya sebagai sekjen dari Himpunan Alumni Santri Pondok Pesantren Nurul Khalil. Saat ini saya sedang berada di markas besar NC Farm yang berada di bisnis pengelolaan peternakan, perkebunan, pertanian, ya segala macam lah yang berada di kurang lebih lahan ini sekitar 2 hektar ya, 2 hektar lebih. Dan di sini saya pengen tahu dan memperkenalkan kepada sampean semua dimanapun Anda berada, bagaimana kita memiliki prospek, memiliki kesempatan bahwa usaha bisnis untuk menghasilkan ekonomi, untuk menghasilkan pendapatan itu banyak peluangnya dan masih sangat luas kesempatan dan peluang terbuka lebar tentang pertanian, perkebunan yang bisa dilakukan kapanpun, siapa saja dan dimanapun berada. Oke, mari kita lihat bagaimana NC Farm itu lebih dalam. Mari ikuti saya. Ini merupakan perkebunan milik NC Farm yang berada di area 2 hektar yang saya sebutkan tadi. Ini kalau tidak salah pohon mahoni ya. Pohon mahoni yang usianya mungkin sudah 2 tahun lebih ya. Ini sudah hampir mungkin sesaat lagi sudah bisa dinikmati hasilnya ditebang. Ini kalau sudah puluhan ini ya, puluhan pohon. Jadi NC Farm ini ternyata selain mengelola tentang peternakan seperti ayam, kemudian pertanian, juga ini perkebunan. Jadi kalau pohon-pohon seperti ini bukan pertanian ya, bukan peternakan tapi perkebunan. Ini juga bagi teman-teman dimanapun berada, kalau mau belajar bagaimana tentang membudidaya mahoni, mulai dari bibit sampai besar, juga potensi dan peluang usahanya, silakan kunjungi NC Farm di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abah Gufron, selamat datang di NC Farm. Tetap dalam suasana Idul Fitri Abah Gufron. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih juga kami ucapkan atas kunjungannya ke NC Farm Bangkalan Madura. Ini kalau boleh tanya-tanya sedikit Abah Gufron, menurut jenengan seberapa prospekkah kita berbisnis ayam joper, berwirausaha tentang hidroponik di rumah aja selama mengisolasi diri di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 menurut Bang Gufron? Oh, bagi saya pribadi dan mungkin juga bagi Anda teman-teman sesama alumni dengan saya dari kalangan pesantren dan juga mungkin bagi masyarakat luas, menurut saya pribadi insya Allah sangat peluang dan prospek sekali. Kenapa? Seperti yang saya katakan, ayam ini merupakan bahan konsumsi manusia yang tidak pernah surut mulai dahulu kala dan insya Allah sampai seterusnya. Kita lihat di pinggir-pinggir jalan, mungkin para sahabat, para alumni dari Suramadu ke arah Madura sampai kota Bangkalan, banyak di pinggir-pinggir jalan bertebaran rumah makan dan semuanya hampir rata memiliki menu ayam. Menu ayam gitu ya, Bro. Menu ayam. Jadi sangat prospek sekali untuk mengisolasi diri di rumah dengan berbisnis ayam gitu ya. Sangat. Coba Anda lihat di searching di Google bagaimana kita itu masih memerlukan bahan ayam untuk dikonsumsi dan juga diperlukan oleh rumah makan, restoran. Nah, itu sangat peluang sekali. Nah, menurut jenengan, ini yang kita produksi di NC Farm ini kan ayam joper, yaitu adalah ayam kampung. Lebih sehat mana ayam kampung dengan ayam potong itu, Bang? Begini, ya.
Kenapa ayam joper ini merupakan salah satu pilihan terbaik? Coba silakan Anda review, Anda tanyakan kepada tetangga, sanak saudara, ya, bagaimana nikmatnya daging ayam kampung dengan daging ayam selain ayam kampung ya. Lebih nikmat ketika digoreng, itu lebih renyah. Ini keistimewaannya ayam joper daripada ayam-ayam lain. Dan satu lagi yang paling penting, harganya pasti lebih di harga ayam-ayam yang lain. Apalagi mohon maaf, ayam yang dibudidaya dengan usia cuma 20-40 hari. Mohon maaf, bukan mengecilkan ke sana, tapi ini merupakan sebagai bahwa ayam ini lebih mahal harganya. Dan ingat ya, ayam joper ini sangat kuat terhadap penyakit. Sangat kuat walaupun terhadap penyakit. Bukan berarti tidak mungkin terkena penyakit, tapi dibuktikan bahwa ayam joper, ayam kampung ini lebih kuat dan fisiknya juga lebih kuat terhadap penyakit. Khususnya kaum santri nih Pak Gufron, sangat prospekkah menjadi alternatif ketika santri itu sudah boyong dari pondok sehingga dia harus memenuhi kebutuhan ketika berkeluarga? Sangat prospek gak berbisnis ayam joper? Sangat prospek. Dan kenapa? Sangat prospek sekali. Kenapa? Karena untuk merawat ayam seperti ini, membudidaya ayam joper seperti ini, tidak memerlukan keahlian khusus, skill tertentu, apalagi pengetahuan tinggi, tidak perlu. Cukup modalnya cuma satu, apa? Kemauan. Kemauan ya Pak Cukup ya? saja kemauan. Kesempatan, peluang itu bisa diciptakan, tapi kemauan kalau sudah timbul dari dalam, itu hal yang sederhana yang diperlukan. Insya Allah saya yakin. Dan kenapa ayam joper ini sangat prospek? Karena kita tidak perlu kemana-mana. Tidak perlu kemana-mana ya, benar-benar. Wabah corona ini kita cukup ada di rumah merawat, membudidaya, dan kalau sudah banyak seperti ini, insya Allah kita tidak perlu menjual, cukup pembeli yang datang ke sini. Wih, luar biasa Pak Gufron ini. Oke, boleh saya ajak jalan-jalan untuk melihat indukan ayam joper apa? Harus, karena saya ingin tahu lebih luas lagi bagaimana NC Farm ini tentang ayam joper. Sebelah sini ya Pak Gufron. Ya, jadi ini adalah indukan ayam joper. Kita ada indukan 50 indukan apa? Dan kita tetaskan sendiri. Jadi per minggunya kita berhasil menetaskan 200 sampai 250 DOC ayam joper. Jadi bagi rekan-rekan Per minggu 200 sampai 250. berapa kalau diuangkan itu? Kita jual tidak per box. Kita jualnya per DOC per ekor itu 6.000. 6.000 kalikan 200 saja sudah berapa? Berapa? Tinggal kaliannya di sini jumlah. Itu uang per minggu itu loh. Kalau dikali 4 minggu, 1 bulan, mohon maaf, kita jadi pegawai negeri di rumah sendiri. Kita ngatur gaji sendiri. Konsepnya begini, semakin kita semangat, semakin kita kelola, gaji kita juga semakin naik. Jadi kita tidak perlu kalau di budidaya ini kita kerja seperti ini untuk naik gaji, untuk naik pangkat tidak perlu promosi ya, tidak perlu kesana kesini. Cukup kita semangat, tambah ayamnya, budidayanya ditambah, sudah kita naik gaji sendiri. Semakin banyak, semakin kita semangat, semakin besar jumlah ayamnya, penghasilannya juga semakin besar. Itu saja tipsnya. Tapi saya penasaran nih Pak Gufron. Boleh. Apa yang mendasari jenengan sehingga jenengan sampai ke NC Farm, sampai berkunjung ke NC Farm nih, apa nih yang mendasari pemikiran jenengan? Apa lihat video kami di YouTube atau bagaimana? Baik, salah satunya saya melihat konten-konten di NC Farm, jangan lupa ya kunjungi, ini sangat luar biasa karena ini selain dalam YouTube-nya NC Farm ini terdapat ilmu pengetahuan, juga nanti kita bisa mengetahui bahwa bahwa satu lagi ya, NC Farm ini dikelola bukan oleh mereka yang berpendidikan atau akademisi level tinggi, bukan, jebolan pesantren loh. Jebolan pesantren semua, betul. Yang kesehariannya di pesantren, bolak-balik kitab, makan sendiri, masak ikan sendiri, semuanya serba mandiri. Benar. Seorang santri, kenapa saya bilang santri, alumni pesantren itu sangat prospek untuk memelihara ayam seperti ini, karena mereka di pesantren sudah diajarkan bagaimana bermandiri.
Iya, benar, Ya, benar. bagaimana bermandiri, bisa ngelola sendiri. Jadi ketika terjun ke seperti ini sudah bukan barang hal yang aneh lagi. Bagi saya, Santri sangat prospek, sangat luar biasa. Oke. Ingat, kunjungi YouTube-nya. Oke. Di sini di dalam itu banyak pengetahuan-pengetahuan. Oke, luar biasa. Selain ayam joper, Bagofron, kita juga menghadirkan solusi bagi terutama kepada kaum santri nih yang sudah boyong dan harus berpenghasilan di rumah. Itu ada hidroponik, Bagofron. Itu dia yang saya pengen Sudah tahu. pernah dengar hidroponik itu apa? Bagi kalian, mohon maaf, yang tidak suka dengan kotor, Benar. tidak mau dengan bau-bauan ayam yang mungkin menyengat hidung, Iya, terutama benar. yang memiliki penyakit lambung. Ini saya dengar di NC Farm ini memiliki sebuah teknik, metode pertanian tapi tanpa kotor, tanpa berjibaku dengan tanah, tanpa ya pakai pacul, tidak. Ini saya pengen tahu, penasaran. Boleh, Mari kita boleh, ikuti. boleh. Saya pengen Langsung Bagofron. Ini luar biasa sekali nih Bagofron, rekan-rekan semuanya. Haji Sukron Muhlis atau lebih akrab dipanggil dengan Bagofron, ini adalah Sekjen Hisan, Himpunan Santri dan Alumni dan Simpatisan Pondok Pesantren Nurul Khalil. Alhamdulillah beliau pada hari ini ada waktu untuk berkunjung ke NC Farm. Ya, Ini ya? betul, sebelah sini. Allah, luar biasa, luar biasa. Ini saya pernah dengar dari teman-teman, tapi belum pernah saya lihat secara langsung. Luar biasa. Ini betul-betul bersih. Kok, wah, luar biasa. Jadi ternyata bukan fitnah ya kalau yang dibilang ke saya. Bukan. Hidroponik ini Bukan. ternyata tidak perlu tanah. Tidak perlu tanah. Karena yang saya cuma dengar-dengar aja ya. Ini luar biasa. Oh, sudah sambung. Ini ternyata teman-teman. Ini tanpa ada tanah sama sekali. Tanpa ada tanah, jadi kita tidak perlu repot-repot pakai cangkul, Nggak perlu apa? siram. Ini saya pegang akarnya, bersih Nih, bersih. dan tidak bau. Tidak bau ya. Luar biasa. Ini bukan fitnah ya. Bukan fitnah bukan apa? fitnah kalau yang dibilang kita bercocok tanam dengan cara ala apa namanya hidroponik. Ini katanya bersih, tidak perlu kotor-kotor. Dan ini simple pekerjaannya. Kita punya pengetahuan, sampai kita tidak punya pengetahuan pun, insya Allah di NC Farm akan diajari. Kita sangat terbuka sekali. Ya, kalau Sangat terbuka Anda sekali. pengen lihat di YouTube-nya, silakan. Tapi kalau Anda kurang puas, datang ke sini. Datang ke Kita sini. buka lebar. Kita sangat terbuka sekali bagi Gratis, tidak rekan-rekan. perlu bayar. Ya, tidak perlu Gratis, bayar untuk gratis. edukasinya loh ya. Ya. Tapi jangan dibawa ini. Ditemani secangkir kopi nanti Pak Gufron ya. Iya. Biasa. Ada lagi yang bisa memotivasi para alumni atau pada santri se-Nusantara? Ada Abah. Selain hidroponik kita juga mengembangkan karena kebetulan di Desa Bilapora ini kualitas tanahnya sangat bagus. Oh gitu. Jadi satu persatu kita ajak masyarakat itu untuk menanam durian. Begitu. Luar biasa. Boleh saya tunjukkan ada Itu- bibitnya di sini? Para pemirsa, durian itu makanan luar biasa, buah-buahan yang luar biasa, manisnya luar biasa dan amat langka ya. Benar. Tidak di semua yang saya tahu dan saya dengar, durian itu tidak sembarangan tumbuh. Karena kenapa kita yakin Pak Gufron, sejenis salak yang akar serabutnya di atas ini tumbuh subur di Desa Bilapora. Perkebunan salak terluas se-Madura, apalagi durian kan begitu. Baik. Ada di mungkin, sini? Mungkin kalau durian ini hanya di tempat-tempat tertentu, tapi mungkin nanti suatu saat NC Farm bisa mengembangkan bagaimana caranya kita bisa menanam durian, menikmati durian, tidak harus ada di tanah-tanah yang seperti di sini. Benar. Mungkin nanti NC Farm wajib membuat inovasi, paling tidak durian ini bisa jadi tabu lampot. Iya. Ini yang berumur Apa ini? 3 tahun ini Pak Gufron. 3 tahun sudah seperti Sudah waktunya berbuah. Mungkin tahun ini sudah bisa berbuah ini. Sekarang harga durian ini yang tertinggi yang saya pernah dengar ada di angka 80 sampai 100 ribu per buahnya. Durian jenis apa? Kurang paham saya mengapa itu. Kalau jenis durian Musangking itu apa? Berapa? Dia 250 sampai 300 satu Luar buah. biasa. Jenis Satu Musangking. pohon itu berapa isinya? Ya tinggal dikalikan aja satu tangkai, satu dahan ini kalau Dahan ada ini 10 10. dikalikan berapa dahan kan sudah berapa? Sama Kalau kayak nanam harganya emas. 200 ribu, satu dahan ini isi 10, 2 juta. Kalau dahannya Bisa. ada 10, Ya kurang lebih 50-an lah, 50 kali 200 ribu, 10 juta 10 juta per pohon. per pohon.
kalau kita ada 10 pohon. Sebelah sini masih ada bibit yang juga kita peruntukkan bagi rekan-rekan yang mau memesan bibit durian. Ini jenis durian bawor, Abah. Durian? Jenis durian bawor. Biasa. Nah ini teman-teman, sahabat-sahabat, para santri, rekan-rekan santri senusantara. Nah ini bibit durian. Coba kita tanya, kalau bibit seperti ini harganya berapa kalau ada orang minat? Kita jualnya 150. 150. Ini usia berapa? Ini usia masih belum 1 tahun nih. Belum 1 tahun, 150.000. Ini kalau ada 10, 1.500.000. Coba bayangkan. Lah kalau kita berada di bagian pembibitan, kita nggak perlu tanah-tanah yang artinya nggak perlu di lokasi-lokasi tertentu. Kalau hanya untuk pembibitan, bayangkan. Belum 1 tahun 150.000, kalau punya 10 1.500.000. 100 bibit 15 juta dapat gini loh. Luar biasa. Ini mungkin terakhir Bagu Fron nih. Baik. Apa nih harapannya terutama kepada kaum sarungan ya, kaum santri senusantara. Ini apa nih harapannya agar santri itu maju berkembang dan bisa bersaing dengan yang bukan santri. Baik. Ya, apa nih? Para santri dimanapun Anda berada dan para alumni dari pondok pesantren, kalian jangan berpikiran sempit. Ketika ada di pesantren, kita keluar nanti sulit untuk mencari pekerjaan, sulit untuk mendapatkan penghasilan. Terbuka lebar peluangnya, sangat terbuka lebar. Salah satu contoh adalah yang sudah dipraktekkan, sudah dilakukan oleh NCFAM. Ini adalah bukti nyata, bukan hanya teori dalam bentuk tulisan yang seperti Anda baca, bukan hanya cerita yang Anda dengar dari orang-orang, tapi ini bukti nyata bahwa ketika santri sudah bergerak, apapun itu bisa terjadi. Asalkan satu kuncinya, semangat dan terus berjuang. Itu saja. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih dari saya. Mungkin nextnya nanti saya akan kunjung ke sini lagi. Ketika di sini mungkin yang tadi saya tagih, saya coba tolong nanti itu buat durian dibuat inovasi gimana caranya. Siap Abah, siap. Durian ini tidak harus memerlukan tanah yang tertentu dan khusus, mungkin nanti di inovasi tabur lampot dan terserah. Siap. Kalau sudah siap. ada nanti saya kunjungi lagi. Siap. Oke, terima kasih Abah Gufron atas waktunya sudah berkunjung ke NCFAM. Semoga jenengan selalu diberikan kesehatan ya. Amin. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian rekan-rekan subscriber setia NCFAM, jangan lupa untuk subscribe. Subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.